Pedang. Ribuan tahun benda tajam ini menjadi simbol peperangan. Dan perang bukan tempat manusia menunjukkan keramah tamahannya. Tapi di Sumatera Barat, khususnya di kawasan Sicincin, Kabupaten Padang Pariaman, pedang justru menjadi tanda selamat datang. Bila petinggi berkunjung, rakyat menyambutnya dengan pedang terhunus, silek, tambua, dan carano yang kesemuanya menyatu dalam kesenian bernama Main Padang Joga Lombang Sicincin. Sicincin, kawasan paling sibuk di Padang Pariaman. Setiap hari, ribuan kendaraan lalu lalang melintasi jalur utama Padang Bukit Tinggi ini. Tapi di Surau Guci, suasananya jauh berbeda. Tak ada suara knalpot yang berisik di sini. Tepat sekali menjadi tempat ibadah, merenung, atau membicarakan sesuatu yang serius. Hari itu kami ditunggu oleh Sidi Barahim dan para sahabatnya sesama pelestari seni main padang Joga Lombang Sicincin. Mereka cukup disiplin. Baju hitam dan deta adalah simbol yang melekat pada para pewaris bela diri Silek Minang. Cukup lama hingga akhirnya sang maestro yang akan kami ajak berdiskusi datang. Kapalo Mudotian, lelaki yang lahir di tengah perang perjuangan melawan penjajahan ini, tetap bersemangat meski sakit kerap menyengat persendiannya. Batiar, Guci, Kampo, Cincin datang lawe. Lawe ramanya gini ya. Agak lalu mereka ada awak lagi. Berapa? 83. 83 nala pakai aduh tu. Kalau secara ada inya Kapalo mudo tu nang tua. Kapalo mudo dulu kan. dulunya kalau mudo ya. Dalam budaya Padang Pariaman, Kapalo Mudo adalah jabatan yang sangat strategis. Ia adalah penghubung antara nenek mamak dan masyarakat. Segala aktivitas terkait acara-acara adat dan kesenian tradisional adalah tanggung jawabnya. Bakhtiar atau yang akrab disapa Kapalo Mudotian tetap setia mencurahkan perhatiannya pada kesenian, meski jabatan yang dulu pernah ia emban telah dialihkan pada yang lain. Nama Jambo, Badumanan nama. Badumanan. Sekitar tahun baranya pada jatuh. Apa buat tigo? Oh, bujang-bujang, gagah-gagah kau. Pertunjukan galombang mungkin bisa ditemukan di kawasan lain di Sumatera Barat, terutama di Kabupaten Padang Pariaman. Tapi khusus di Sicincin, main padang atau permainan pedang menjadi ciri khasnya. Pedang yang menjadi instrumen utama bahkan tidak bisa ditaruh secara sembarangan. Ia punya posisi yang setara dengan simbol-simbol lain seperti beras, kain kafan, serta keris yang menjadi sarai atau syarat. Kalau lainnya main pedang adolnya. Adolnya. Bada kita mengkoba patang. Mangkau pedang main rajo. Rajo nama main lo. Kalau nak tagak pengunduan dia ganggu gambar. Kalau tagak gadang nama itu mah, tagak gadang dia dia. Jadi tanyanya kau ya cukup lo cara yang main nonton. Badulang tinggi, badulang rendah. Main padang Joga Lombang Sicincin bukan kesenian yang bisa tampil di sembarang momen. Jika tidak karena kepentingan pengambilan gambar hari itu, tentu tidak akan dimainkan. Hal ini karena main padang Joga Lombang memang hanya diperuntukkan bagi penyambutan tamu-tamu khusus atau acara-acara adat berskala besar. Dia orang tagak gadang, tagak pengundu, tagak gadang nama itu dia. Nak boleh mendukung mencari anak orang kan dia ada. Kayak dah tua, tu menyambut gadang.
Kau ada orang kadang menyambut tiba bupati, gubernur. gubernur, presiden, Menyambut orang gubernur di siko. pejabat lah Tadi tu. namanya. Baik di bidang adat, baik di bidang pemerintah. Itunya. Hari kehormat orang tua itu. Pantas saja bila main padang joga lombang si cincin hanya ditampilkan di hadapan para pembesar. Sebab ternyata sejarah lahirnya kesenian ini tidak lepas dari peran pihak kerajaan-kerajaan di Minangkabau, termasuk para raja atau rajo di Piaman. Rajo di atas itu ada seorang rajo menuwi rajo lo di situ. Jadi kalau orang dahulu pertemuan ko silaturahmi kan basile badu mencibu kepandaian. Jadi tibolah rajo tu turun kamai dinantian lah de pasukan rajo di situ. Mangkota jadilah namo kini ko main padang jo cakak banyak tampe di Puabu. Nama Pabu. Puabu namo di sini tulah terjadi Pabu tu ku hampir nyo ko. Dek karena cakak ndak agai singgolah caye bat orang lah ditepuang orang bertampuang kalau kena kaki lah caye tak kena kaki indak jo cagai agai cakak dah mangko dilatihan lah badi pusako nambah namu badi si tengga mangko basilang lah marawa di singan cakak agai Jadi simbol perdamaian. simbol perdamaian untuk menyelesaikan satu masalah mangko kok kama minta nagari di kok katinggal di mangko di sinan lah dia giah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni aja. Oh, kalau baik ya. Karena bukan pertunjukan biasa, maka untuk dapat menghadirkan main padang joga lombang si cincin, ada sejumlah tahapan yang harus dilalui. Semua dimulai dari kunjungan tuan rumah yang mengundang ke pihak orang laga-laga. Runutan tampilnya pertemu sekali di mana cara kadibue. Contohnya nemu kini ko uang sikumbang kan buat cara. Atau orang nagari kan buat cara. Artinya nama panitia tu meminta ke orang laga-laga namanya ke cincin dan lawe untuk main padang juga galombang sekali. Di sinalah diminta dicukui yang dukun josara Sebagai kesenian bernilai tinggi, main padang joga lombang si cincin adalah punya nenek mamak dan kalangan tua di nagari. Karena itu, kebersediaan mereka untuk mengizinkan permainan ini ditampilkan di sebuah perhelatan atau alek sangat dibutuhkan. Langkah berikutnya setelah mendengar permintaan calon tuan rumah acara, pihak orang laga-laga memusyawarahkannya terlebih dahulu dengan para nenek mamak, orang tua, kapalo mudo, labai, dan petinggi adat lainnya di nagari. Apabila didapatkan kesepakatan bersama, maka kelompok kesenian main padang joga lombang si cincin diizinkan tampil pada acara dimaksud. Itu pun dengan permintaan rukun josarai atau prasyarat sesuai kebiasaan kepada tuan rumah. Kami sebagai pembukaan kami separuh itu tentang juga nak tadi sosok dia kita satu sosok di pelakuan sekian benar lu nampak kala banyak iya nyo minta suka dia kendak suka kan iya supaya dan selalu tu tentu jambo manigi benar lu tentang Agu Jocaro dari itu menambil Menteri Muhammad Iskandar. Jele tambahnya asali pinta kadiga kendak dilakukan jalan tantangan terbuat cepat kepada di sini. Rukun josarai atau prasyarat harus menjadi perhatian tuan rumah. Hal ini mengingat aspek kesakralan dan marwah kesenian ini yang harus benar-benar dijaga. Rukun sarai itu itulah tentang tata dalam cara no. Dalam bulan tinggi jo cara no to. Cara no. Bakain putih babage baroko kalau dulu bersihah gitu mah pisau cie iya tata ada terulang tinggi tando adek badigi jadoknya ketua sianan tua laga-laga atau tua kampuang atau nama macik main ko alek ko di hari tampil sabalun nado tempat alek ko ledo nan uang lumila tampil Lado kejadian tentu di pasar cincin aku. Kalau pemaja orang tingkat panado, ini jamnya punah dia main padang. Iya kalau cara no tu kan tando adek badigi, tando nam punya kon awak, ada nam punya orang tua dulu atau nenek mamak di negeri cincin ko. Tentu badigian ada. Cele
mangko di tatiang nyo nasi dia caga no tandolah bule sagole inyo di kaume kau tu sidina dibawa caga no untuk meminta kan itu simbol tuh. Ya kain kapan tadi itu kan simbol kebersihan dong. Silenan main kok harus bersihan arti bana usui ka diselesain kagua kerjanian salah barasia boleh timba sudah main kau Cukup ya nalai. Tembue Marawa duo padang padang dari uang nak main membawa tuh. Penggunaan pedang atau padang ternyata bukan satu-satunya pembeda antara gelombang si cincin dengan kesenian sejenis di daerah lainnya. Kalau beda celai pertama sekali pakai pedang, nang kedua beda celai gerakan tangannya berbeda. Pertama gini ko langkah wa semua jo lombe sidina. Nang kedua tangan tu yo baga lombang. Tu Nambah gelombang kan itu. Kalau orang tua dulu ayun cak anu aja tak kurangnya. Yo baga yo badan badannya ko baga yun jadi kini orang pandai mengawan le doh. Yo baga yun di badan badan. Yo baga lombang tu ayo tu kan. Mungkin udah kau nak bisa nama gege cile. Gelombang cedera gelombang aji lah boy. Dah mereka. Nah, mereka tu. Nak tangan iko ayo itu je lah. Durasi penampilan main padang juga lombang si cincin ternyata bukan soal waktu, tetapi soal jarak pergerakan kelompok ketika main atau jangkau. Tak main tu. Udah main lah. Ya bisa di panjang, sari pendek. Kalau sepanjang-panjang. Sepanjangnya menceliak jangkau walau letih harinya. Sekilo ke berjalan bisa. Sekilo jaga sekilo kan main kau bisa. Awal latihannya. Oh letih harinya. Yang jalan dulu. Kok babatu main. Padang awak minaso. Tulunan kejaga. Upahnya tangguang-tangguang dah. Kalau kena cek tu. kalau biasa untuk main koko kan 30 meter lah sidina. 30 lah. 30 meter. Main padang juga lombang si cincin dilakukan oleh dua kelompok yang saling berhadapan. Jumlah pemain yang banyak menyebabkan kesenian ini pantas disebut sebagai pertunjukan kolosal. Namun, seiring waktu, jumlah pemain disesuaikan saja dengan kesiapan anggota kelompok untuk tampil. Cik kelompok bergelombang tu nan gelombang tu kalau sawan naik dua balai ugang tu kan gelombang lah. Gelombang dan nomor gelombang. Ya, Kini ku alam mak. Keduanya lah. ya. Anggota tadi. Jadi, nyo 6 siko ya. Dua balai. Sudah tu main padang berdua. Pagalom Mamandera betul. Sudah tu tukang macik Marawa berdua. Tukang sarahan padang berdua lo besok itu. Sarahan padang ton. Kau orang nama itu. Ayo badie cie. Badi dua naik ke depan. Pedang yang hingga sekarang digunakan oleh kelompok ini adalah warisan turun-temurun dari nenek moyang. Pedang sepanjang lebih dari 1 meter itu dianggap sebagai salah satu peninggalan paling berharga dalam kesenian tradisional si cincin. Padang lah kalau nang Jawa tu lah tu. Anduang awak Ndak tahu dah wak mue. tak tahu. Di Soviet nak Tapi tentu nang dah wak anduang mue. awak ton. Awak kamainang. Kau kamainang kau padang. Ado-ado dan degiannya kawaan bawa. Kau padang. Tapi kalau nan Marawa boleh Marawa baru-baru. Berarti hanya padang saja nan jadi kusako. Iya, barang lemo ya. Kalau carano boleh baru-baru. Ya. Kostum yang digunakan saat bermain tidak ubahnya dengan kostum yang dipakai ketika basile atau baluambe. Semua diwarnai nuansa hitam. Baju Baju hitam sidina. Di khususan itu pakai hitam. nyawa dulu. Itu pakai. Ko adonawa beda palang-palang tukang pecik Marawa baju merah. Itu kan lah anu kini sonain yo hitam-hitam misalnya. Persis pakai lombe. Pakai lombe, pakai sampiang, pakai deta, kabek sampiang. Kalau data kami itu menurut apa yang disampaikan Endotuo, data orang Padang Pariaman ko, data orang Baluambe. Seperti itu. Detanya membelah banak. Kalau bagi nang mudo-mudo itu kalau dulu taranga batajin tuh, taga. Menjulang kate kaudaro, filosofinya adalah seperti batuang. Kalau nyoda kete itu nyo menggagai itu, langit dan kaja kate ya kan. Tapi ketika nyo lah mulai bau mua, batakuan artinya ada unsur filosofinya di dalam bahasanya awak kau ndak kasalah moe. Isinya di dalam awak kau ndak kasalah moe memandang kate doh.
Pada saat-saat tertentu nyo mengulai ke bawah, nyo labu tuo, nyo akan mencari abuang nang kanainya. Ratu-ratu kalau lah tuo, ndak nampak warna air dah. Risiko punya lah. Itu bisa mencari kalau orang tua belum ambek, jarang nak nampak bungu-bungu kalian. Kalau belum muda, ya batak kakuan ke belakang. Tapi kalau orang tua, umpama, pikir barang tu. Seperti juga halnya kesenian tradisional lain di Minangkabau, tradisi main padang Jogalombang si cincin juga menghadapi kendala terkait regenerasi. Sungguh pun kesenian ini begitu tinggi nilainya, tapi minat generasi muda untuk mendalaminya kerap mengalami pasang surut. Hal ini turut menjadi kendala bagi penampilan di berbagai event. Kalau zaman kini, Ya kalau Allah bapak lunggas teh jo. Masalahnya, untung-untung dek karena nonyo dibawa main Galombang, kok muah loe kalau galaga balombe kan. Kalau nanu sali dulu Kalau dulu orang laga-laga, harus orang laki-laki. aku laga-laga, lah mainnya laga-laga, bunyi semua juga Galombang. nak kecewa dah. Sudah main ko, katanya lah kalau baik kau kan sejak ko. Bangkui ke suruh semuanya. Ke suruh kuah. So kuah luar. Di bian dulu. Kan nak murah aja dah. Bian pengajian dulu. Mengaji dulu. Di Piaman, seni bukan sekedar hiburan. Ia tumbuh dari kesadaran untuk menggali adat dan ajaran-ajaran luhur di dalamnya. Pun dalam hal Galombang, selain keindahannya, sesungguhnya yang kita tonton adalah semangat hidup bermasyarakat sesuai harapan leluhur yang telah terdahulu. Ajaran yang dapat dipetik dari seni Galombang, bak kata pepatah lama, idui basa mau tenggang manenggang, saayun salangkah, salangkah ndak balain dagam. Begitulah tingginya nilai kesenian ini. Melestarikan main padang Jogalombang si cincin bukan sekedar melestarikan sebuah pertunjukan, tapi melestarikan falsafah penting dalam kehidupan.